Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ernawati dari kelas 1D, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Dalam pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah keterampilan berbicara. Jadi dalam video kali ini ada 3 soal yang akan saya jawab. Yang pertama adalah jelaskan definisi berbicara secara umum. Yang kedua, jelaskan tujuan berbicara secara sosial, ekspresif, ritual, dan juga instrumental. Dan pertanyaan yang ketiga adalah pilih salah satu dari tujuan yang telah saya sebutkan tadi, kemudian dipraktikkan dengan contoh. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, jelaskan definisi berbicara secara umum. Secara umum, berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suhendar tahun 1992 dalam bukunya yang berhalaman 20. Berbicara adalah proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Ujaran yang maksud adalah bunyi-bunyi bahasa yang bermakna. Kebermaknaan maksudnya apa yang diujarkan itu memiliki arti dan tujuan yang bermakna tertentu. Mulyana dalam bukunya 5-30 mengelompokkan tujuan berbicara ke dalam 4 tujuan, yakni tujuan sosial, yang kedua tujuan ekspresif, yang ketiga tujuan ritual, dan yang terakhir adalah tujuan instrumental. Tujuan sosial, manusia sebagai makhluk sosial menjadikan kegiatan berbicara sebagai sarana untuk membangun konsep diri, eksistensi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, dan menghindari tekanan serta ketegangan. Dengan bahasa, manusia dapat menunjukkan siapa dirinya. Orang yang tidak berkomunikasi cenderung tidak memahami siapa dirinya yang sesungguhnya dan bagaimana peran sebagai makhluk sosial. Herbert Mead mengatakan setiap manusia mengembangkan konsep dirinya melalui interaksi dengan orang lain di masyarakat. Dan itu dilakukan lewat komunikasi. Selain itu, dengan bahasa pula seseorang dapat mengetahui kepribadian orang lain. Seorang terpelajar dapat dibedakan dengan orang yang awam dari bahasa yang digunakannya. Semakin jelaslah bahwa berbicara dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan konsep diri. Berbicara dapat juga digunakan untuk mengembangkan eksistensi diri. Dengan berbicara, seorang akan dianggap sebagai orang yang eksis. Orang lain akan memandang seseorang sebagai orang yang eksis karena dia sering berbicara. Berbicara juga dapat digunakan untuk kelangsungan hidup. Sebagai makhluk sosial, hubungannya antara sesama merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan berbicara, seseorang dapat mengungkapkan keinginannya kepada orang lain. Begitupun orang lain mengungkapkan keinginannya dengan berbicara. Manusia penuh dengan segala kebutuhan hidup, dari mulai kebutuhan jasmaniah dan juga rohaniah. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara menginformasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut kepada orang lain. Atas dasar kesepakatan tertentu, orang lain dapat memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua adalah tujuan ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan pembicara kepada orang lain. Ekspresi dalam bentuk bahasa juga dapat terwujud sebagai bentuk empati kepada orang yang ada di luar pembicaraan. Dalam tujuan ekspresif, berbicara digunakan manusia sebagai alat untuk menyampaikan perasaan-perasaannya. Akan tetapi, berbicara ekspresif belum tentu mempengaruhi orang lain. Karena yang terpenting dalam berbicara ekspresif adalah tersalurkannya perasaan dirinya melalui bahasa tersebut. Yang ketiga adalah tujuan ritual. Kegiatan-kegiatan ritual sering menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan ritual kepada penganutnya. Bahasa yang digunakan untuk kepentingan ritual tentu mempunyai perbedaan dengan bahasa yang digunakan dalam kegiatan berbicara sehari-hari. Bahasa dalam komunikasi ritual merupakan bahasa yang sudah baku, yang sudah tetap dan tidak dapat diubah. Terlepas dari itu semua, doa yang digunakan oleh umat beragama dijadikan untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Hal ini menggambarkan bahwa bahasa sebagai media berbicara digunakan juga untuk tujuan-tujuan ritual. Yang keempat adalah tujuan instrumental. Dalam tujuan instrumen ini, kegiatan berbicara digunakan untuk
sebagai alat memperoleh sesuatu. Sesuatu di sini dapat berupa pekerjaan, jabatan, dan hal lainnya. Memang kegiatan berbicara merupakan salah satu bentuk komunikasi, tetapi dalam tujuan instrumental ini sendiri, kegiatan berbicara tidak tampak kaitannya khusus antara pesan yang ada di dalamnya dengan tujuan yang diharapkan dari diri komunikasi tersebut. Contohnya dapat dilihat dari perkataan-perkataan para juru kampanye partai politik. Begitu banyak pembicaraan-pembicaraan yang diungkapkan untuk membujuk pendengar. Obral janji dan bombastis kerap menandai pembicaraan dalam sebuah kampanye dengan tujuan untuk membujuk pendengar agar mau memilihnya. Baik, untuk soal yang terakhir adalah pilihlah salah satu dari tujuan berbicara, kemudian dipraktikkan dengan contoh. Di sini saya mengambil tujuan berbicara secara instrumental. Dalam tujuan berbicara secara instrumental ini, saya memberikan contoh bahwa saya sebagai calon dari Ketua HMPS Bastrindo. Contohnya adalah, jadi visi misi saya di sini adalah untuk mengembangkan HMPS menjadi lebih baik lagi dan melaksanakan proker-proker kerja yang telah tertunda di masa jabatan ketua sebelumnya, dan ingin membuat para anggota ataupun dari departemen-departemen lainnya untuk menjadi lebih erat lagi, seperti itu. Baik, itulah contoh dari tujuan instrumental, yakni memberikan janji-janji dalam bentuk pembicaraan untuk mendapatkan suatu jabatan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.